Baiklah, selamat pagi buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Begitu juga para siswa kami di SMP Negeri 2 Tarogong. Adapun kegiatan hari ini yaitu tentang rencana tindak lanjut PKG PJOK yang saya ikuti, yaitu tentang pengaruh kebugaran jasmani dan kondisi fisik bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menjelaskan materi yang akan saya paparkan, di depan ini sudah ada saya buat beberapa agenda kegiatan kita yang akan dilaksanakan secara berurut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan atau pembukaan kegiatan oleh kepala sekolah, yang selanjutnya paparan rencana tindak lanjut, yang selanjutnya tanya jawab, saran dan pendapat, yang terakhir penutup. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya yaitu doa untuk memulai kegiatan pagi hari ini. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Kegiatan oleh Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih kepada yang melakukan kegiatan sekarang ini, yaitu kepada Bapak Handoko Sgalingding, SPD, diberikan kesempatan kepada saya sebagai kepala sekolah, dan untuk Bapak Ibu guru serta peserta didik, selamat pagi semua. Marilah kita sama-sama mengikuti kegiatan daripada presentasi yang akan dilakukan oleh Bapak Handoko Sgalingding dalam melakukan PKG yang akan ditampilkan presentasinya oleh Pak Handoko Sgalingding. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu paparan rencana tindak lanjut yang akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, untuk yang pertama yaitu tujuan kebugaran jasmani bagi kehidupan sehari-hari, lebih tepatnya dampak atau fungsinya bagi peserta didik. Yang pertama yaitu membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar sehingga lebih mudah beraktivitas. Yang kedua, membuat seseorang lebih bersemangat. Yang ketiga, menjaga bentuk atau postur tubuh. Yang keempat, meningkatkan kualitas tidur atau istirahat. Di antara keempat tujuan berikut, mungkin yang paling sering alasannya mungkin bagi saya seperti di poin 1, membuat tubuh lebih sehat dan bugar sehingga lebih mudah beraktivitas. Mungkin di lingkungan sekolah sering dijumpai dalam proses pembelajaran yang belum terlalu lama dilakukan, siswa sudah sering dalam keadaan ngantuk ataupun keadaan lemas. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi yang akan kita bahas di slide berikutnya. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas tidur ataupun istirahat. Sama halnya dengan poin pertama tadi, mungkin beberapa alasan yang berpengaruh bagi kondisi fisik siswa di sekolah, seperti kualitas istirahat atau tidur. Terlebih di zaman digital sekarang, banyak siswa ataupun bahkan yang sudah bekerja tidak sadar menggunakan gadget sampai larut malam, yang akan berpengaruh bagi kondisi fisik maupun kebugaran. Yang berikutnya, yang diharapkan untuk mencapai tujuan. Yang pertama ada upaya dalam menumbuhkan kesadaran siswa terhadap diri masing-masing.
Yang kedua, melakukan dialog dengan siswa dan menggali potensi yang dimiliki. Yang ketiga, menumbuhkan karakter profil Pancasila seperti gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik yang teratur dan terprogram. Di antara langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk mencapai tujuan berikut, terdapat beberapa cara seperti yang pertama, menumbuhkan kesadaran terhadap siswa. Mungkin di saya pribadi yang mengampu pelajaran PJOK mungkin terasa sulit. Kadang terasa sulit untuk memberi pemahaman bagi siswa bahwa olahraga sangat berdampak untuk kegiatan sehari-hari maupun di sekolah dan di rumah. Yang kedua, melakukan dialog dengan siswa dan menggali potensi. Seperti di poin pertama, sebagai guru PJOK mungkin saya harus lebih dekat dan harus lebih cermat memahami tentang karakter siswa. Seperti di kegiatan ekstrakurikuler yang di sekolah, mungkin banyak siswa yang tidak terlalu aktif padahal mempunyai potensi yang sangat besar. Di poin ketiga, menumbuhkan karakter profil Pancasila. Di poin ketiga ini mungkin tidak hanya pelajaran PJOK saja yang menggunakan atau membuat siswa bersifat gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Tapi PJOK juga ikut membantu siswa agar menumbuhkan sifat-sifat yang berkarakter profil Pancasila. Dan yang keempat, melakukan aktivitas fisik yang terprogram atau teratur. Di pelajaran PJOK sendiri mungkin banyak kegiatan atau pembelajaran yang sudah disusun untuk dilakukan secara terprogram, seperti pembelajaran di sekolah maupun di kegiatan ekstrakurikuler. Di slide berikutnya, program dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini adapun tujuan rencana tindak lanjut saya tidak lepas dari bantuan atau pengaruh dari orang lain seperti guru atau rekan sejawat, bapak kepala sekolah, orang tua atau wali, dan masyarakat di sekitar sekolah. Seperti poin pertama, sasaran program saya yaitu peserta didik. Yang kedua, melakukan survei terhadap kondisi fisik. Di poin kedua ini, mungkin di setiap kelas yang saya masuki atau saya ajari, mungkin terdapat beberapa perbedaan antara kelas A dan kelas B dan kelas C. Mungkin di beberapa kelas, siswa yang di kelas A mampu mengikuti kegiatan fisik yang saya ajarkan, belum tentu di kelas B dan C mempunyai kemampuan yang sama. Jadi tugas guru atau termasuk saya guru PJOK harus mampu dalam mengamati atau memahami kondisi fisik setiap siswa. Yang ketiga, rencana pelaksanaan yang terprogram. Di poin ketiga ini sama halnya dengan poin keempat, saya harus dan saya akan bekerja sama dengan beberapa pihak atau beberapa rekan seperti tadi yang saya sudah jelaskan, termasuk bapak kepala sekolah, rekan sejawat atau guru yang berada di SMP Negeri 2 Tarutung, dan orang tua wali. Di sini kami mengundang juga orang tua atau wali dari siswa dan guru-guru rekan sejawat seperti guru IPA, guru bahasa Indonesia, dan guru seni. Alasan saya mengundang beberapa pihak yang di luar PJOK, mungkin untuk orang tua atau wali sudah wajib saya undang supaya lebih memahami program tentang kegiatan PJOK yang ada di SMP Negeri 2 ini. Dan rekan sejawat yang saya pilih ada 3 mata pelajaran. Yang pertama IPA. Mungkin alasan saya memilih
mata pelajaran IPA untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan kebugaran jasmani tadi, mungkin saya bisa meminta saran atau bantuan dari guru yang mengampu mata pelajaran IPA untuk contoh seperti dalam halnya seperti mengkonsumsi makanan atau minuman yang bisa membantu siswa dalam melakukan kegiatan fisik. Walaupun saya mengajarkan kegiatan fisik, kalau gizi yang dikonsumsi tidak sesuai mungkin akan terasa sia-sia. Yang kedua, di sini saya mengajak guru bahasa Indonesia juga. Mungkin saya bertujuan untuk meminta saran atau bantuan kepada guru bahasa Indonesia supaya lebih membuat siswa lebih tertarik lagi dengan contoh seperti dengan cara memperkenalkan melalui mading atau poster. Mungkin kalau di sekolah ada berupa ajakan atau gambar-gambar yang lebih menarik, mungkin siswa lebih serius untuk membaca atau memahami tulisan yang ada di poster berikut. Dan sama halnya juga dengan guru seni, yang saya minta juga bantuan dan saran dari guru seni mungkin hampir sama dengan guru bahasa Indonesia, supaya lebih memperkenalkan lagi atau membantu saya dalam mengajak siswa untuk melakukan atau menjalankan kegiatan kebugaran jasmani ini. Di slide berikutnya, kapasitas yang dimiliki, terutama yang ada di sekolah SMP Negeri 2 Tarutung. Yang pertama ada lapangan sekolah, yang kedua peralatan olahraga yang disediakan, dan yang ketiga ruang kelas untuk kegiatan berdiskusi. Seperti poin pertama, mungkin terkhusus untuk sekolah SMP Negeri 2 Tarutung, di poin pertama mungkin ada poin lebih dibandingkan sekolah lain, karena di sekitar sekolah SMP Negeri 2 Tarutung terdapat fasilitas umum ataupun lapangan yang disediakan oleh pemerintah. Jadi untuk melakukan kegiatan fisik atau mencapai tujuan kebugaran itu mungkin tidak terlalu terbatas untuk soal lapangan. Yang kedua, peralatan olahraga yang disediakan di sekolah SMP Negeri 2, mungkin kalau sarana dan prasarana sudah terbilang cukup memadai untuk kegiatan di sekolah dalam menjalankan atau latihan kebugaran jasmani. Yang ketiga, sama halnya dengan sekolah lain, setiap sekolah mungkin memiliki ruang kelas atau aula untuk melakukan diskusi antara guru dan siswa. Di slide berikutnya, rencana, evaluasi, dan umpan balik. Mungkin di program ini yang akan saya lakukan ada kegiatan yang terprogram seperti membuat kegiatan siswa yang secara teratur, contohnya seperti membuat tugas siswa berupa rekaman ataupun laporan di media sosial ataupun dari contoh seperti WA. Mungkin saya akan membuat kegiatan siswa sekali beberapa hari atau beberapa minggu untuk melaporkan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dalam beberapa hari atau beberapa minggu terakhir. Di rencana tindak lanjut saya yang sekarang, mungkin saya akan memulai dengan 1 bulan pertama, dan target untuk kelas atau siswa di SMP Negeri 2 mungkin akan dilakukan kepada kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di slide sebelumnya mungkin ada beberapa alasan mengapa siswa kurang tertarik. Ya, nanti bisa didiskusikan lagi lebih jauh dengan siswa untuk melakukan kegiatan kebugaran jasmani. Dan yang poin kedua, apa manfaat dari program ini? Setelah nanti beberapa minggu atau beberapa bulan, mungkin siswa sendiri yang akan menceritakan seperti kegiatan di sekolah atau di rumah, apakah ada perubahan, bukan perubahan seperti kondisi fisik yang berubah mungkin setelah pulang sekolah
tidak terasa lelah atau masih bisa mengikuti kegiatan lain seperti les atau seperti latihan di luar, mungkin siswa sendiri yang akan menceritakan manfaat dari program yang akan saya lakukan ini. Yang ketiga, apa hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam program ini? Mungkin setelah 1 atau 2 bulan kegiatan ini, mungkin yang perlu ditingkatkan lagi seperti jangka atau jumlah latihan yang dilakukan. Mungkin di bulan pertama bisa jadi 1 kali 3 hari atau 1 kali 4 hari. Mungkin yang perlu ditingkatkan setelah 2 bulan, jangka atau waktu yang ditentukan. Mungkin jadi lebih sedikit seperti 1 kali 2 hari maupun 1 kali 1 hari. Di slide berikutnya, dan mungkin banyak siswa yang merasa kegiatan olahraga tidak terlalu penting maupun berpengaruh untuk masa depan. Mungkin di satu sisi saya sendiri tidak bisa menyalahkan itu, karena kebanyakan siswa beranggapan ya kalau kita pengen sukses belajar dan belajar, mungkin masih banyak pemahaman yang harus diberikan lagi kepada siswa. Yang kedua, keterbatasan waktu. Sama halnya dengan nomor 1, mungkin siswa memiliki kegiatan yang lain, bahkan yang dirasa lebih penting, contoh seperti les maupun kegiatan-kegiatan belajar di luar. Di poin kedua ini, siswa tidak bisa dikatakan salah. Namun tugas saya sebagai guru pengampu PJOK harus tetap memberi pemahaman kepada siswa. Mungkin tanpa kita sadari, pentingnya olahraga pasti berdampak juga di kehidupan yang akan datang. Mungkin di umur 20-an, 30-an, 40-an pasti akan berdampak bagi kita sendiri. Di poin ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana. Mungkin di poin ketiga ini, di sekolah banyak siswa yang beranggapan kalau kita berolahraga harus mempunyai alat dan perlengkapan yang mumpuni atau yang lengkap. Contoh seperti yang sering saya lakukan atau yang saya temui, seperti olahraga yang dilakukan di sekitar sekolah seperti berlari, bersepeda. Ya mungkin kalau dianggapan siswa sekarang atau bahkan saya sendiri, kalau melakukan olahraga lari harus mempunyai sepatu yang mumpuni atau yang berkualitas dan mempunyai pakaian yang berkualitas. Mungkin di sini akan saya lebih tekankan, olahraga bukan hanya sekedar penampilan atau kesiapan tentang alat-alat yang perlu untuk dilakukan sebelum melengkapi prasarana. Yang pasti sudah bisa dikatakan harus ada niat dulu. Kalau soal prasarana dan sarana mungkin bisa disesuaikan sesuai dengan latihan yang akan dilakukan. Di materi berikutnya yaitu solusi. Di poin pertama mungkin sudah saya jelaskan sebelumnya, melakukan pendekatan dan menjabarkan manfaat kepada siswa. Mungkin kalau kita melakukan olahraga sekarang, dampaknya tidak nanti sore maupun besok pagi, tapi mau tidak mau pasti kita akan merasakan dampaknya beberapa tahun kemudian. Yang kedua, manajemen waktu yang baik. Di poin kedua ini mungkin sudah dibahas juga tadi, seperti kegiatan siswa yang sangat banyak di luar jam pelajaran seperti les maupun latihan yang lain. Mungkin siswa akan lebih diajarkan lagi tentang manajemen waktu. Ya kalau memang ada kegiatan les ataupun latihan di luar sekolah, tidak mesti bertabrakan jadwalnya, tidak mesti harus bersamaan harinya. Mungkin bisa lebih disesuaikan lagi untuk jadwal kegiatan fisik atau olahraga. Yang ketiga, menggali potensi yang dimiliki peserta didik. Sama halnya dengan poin ketiga, di pembahasan atau yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin banyak siswa yang tidak terlalu aktif atau tidak terlalu ikut dalam kegiatan olahraga. Tapi bukan berarti setiap siswa yang tidak ikut sudah pasti tidak memiliki kemampuan. Mungkin kalau di sekolah
guru harus sangat berperan aktif untuk berkomunikasi dengan siswa dalam menggali potensi yang dimiliki. Di poin berikutnya, orang tua atau wali dan siswa kami untuk memberikan pertanyaan, saran ataupun pendapat tentang materi yang atau kegiatan tindak lanjut yang akan saya lakukan di sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, untuk Bapak siapa? Tolong berdiri, Pak. Saya sampaikan ke Bapak Hagel selaku Ibu PJOK. Kami sangat berterima kasih karena orang tua dilibatkan dalam program ini. Saya sudah mendengarkan tadi pemaparan dari Bapak. Menurut saya pemaparan ini sangat menarik, apalagi saya lihat di tujuan program kebugaran jasmani itu sangat dibutuhkan oleh siswa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah program kebugaran jasmani ini sudah pernah diterapkan di lingkungan sekolah? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Pak, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Huta Barat yang mewakili orang tua atau wali dari siswa kami. Oke, baik Pak, untuk pertanyaan dari Pak Huta Barat, mungkin kegiatan atau latihan fisik untuk mencapai kebugaran ini, kalau di mata pelajaran yang saya ampuh, mungkin saya lakukan setiap pembelajaran yang saya masuki saja. Seperti contoh, hari ini saya masuk ke kelas 7G. Mungkin waktu yang saya pergunakan untuk 7G tidak terlalu efektif dalam menjalankan kegiatan ini. Tapi bukan berarti saya tidak menjalankan kegiatan. Contoh, sebelum saya memberi materi atau siswa melakukan praktek, pasti ada latihan pemanasan maupun kebugaran. Seperti yang sering saya lakukan, yaitu latihan peregangan tubuh dan seperti berlari keliling lapangan. Mungkin kalau peregangan tubuh supaya tubuh tidak terasa kaku, dan lari di lapangan supaya melatih daya tahan atau pernapasan dari siswa. Tapi terlepas dari pernah atau tidaknya, mungkin saya pernah bahkan secara teratur melakukan kegiatan ini, Pak. Tapi kalau soal waktu maupun jangka waktu yang saya dapatkan mungkin masih sangat kurang, Pak, untuk dalam pembelajaran di sekolah. Makanya di kegiatan ini saya ingin siswa tidak hanya di sekolah melakukan kegiatan fisik atau latihan kebugaran. Mungkin di sela-sela kegiatan di rumah maupun di luar sekolah harus juga melakukan kegiatan fisik untuk mencapai kebugaran yang maksimal, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain maupun bagi siswa kami yang ada di sini, ada yang ingin bertanya? Baik, Karen, berdiri. Bagaimana cara guru mengatasi perbedaan fisik siswa dalam praktik kelas? Oke, baik, terima kasih Karen. Untuk pertanyaan Karen, bagaimana cara mengatasi perbandingan fisik antara siswa, ya, lebih tepatnya kondisi maupun bentuk fisik, ya. Mungkin dalam kegiatan ini bahkan di pelajaran yang saya ampuh, saya sering menekankan kepada siswa, setiap orang pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Tapi timbal baliknya bukan berarti saya mengajarkan hanya yang mampu atau mengajarkan hanya yang tidak mampu. Mungkin ada beberapa cara ataupun kegiatan yang saya berikan kepada siswa untuk mengatasi beberapa perbedaan yang seperti dikatakan Karen tadi. Mungkin di pelajaran lain pasti banyak yang mengajarkan kepada siswa supaya tidak bersifat atau mempunyai karakter yang suka mengejek. Kalau di pembelajaran PJOK lebih tepatnya, kalau saya memang mengajarkan siswa, saya sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kalau siswa mempunyai kondisi fisik yang belum terlalu bugar,
maka porsi latihan yang saya berikan mungkin berbeda atau lebih sedikit dibandingkan siswa yang lain. Bukan berarti siswa yang lain merasa hebat atau bisa mengejek kawan yang tidak bisa melakukan yang dilakukannya. Mungkin lebih memberi siswa pemahaman supaya saling menghargai di setiap kondisi atau kegiatan. Terima kasih. Baik, untuk saran, pendapat, dan tanya jawab, saya persilakan satu pertanyaan lagi. Oke, baik, untuk Pak Ben. Baik, perkenalkan nama saya Sumong Bin Putar. Saya dari rekan guru sejawat. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih atas pemaparan Bapak tentang kebugaran jasmani terhadap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya sebagai guru sering mendengar atau melihat beberapa persepsi negatif terhadap olahraga, di mana siswa menganggap olahraga itu tidak penting. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana upaya atau cara Bapak mengatasi persepsi negatif tersebut? Terima kasih. Baik, untuk Pak Ben Putar-Putar atas pertanyaannya, bagaimana mengatasi persepsi siswa, lebih tepatnya persepsi negatif ya Pak, persepsi negatif siswa terhadap kegiatan atau pelajaran PJOK. Baik, terima kasih Pak. Mungkin di pemaparan saya sebelumnya, saya sudah sering, bahkan sudah bosan melihat kondisi atau perilaku siswa yang sering menjadikan pelajaran PJOK hanya untuk bahan bermain saja. Mungkin bagi saya pribadi, selama saya menjadi guru, mungkin banyak perbedaan yang saya jumpai. Kalau saya mengingat kondisi saya sebagai guru dan kondisi saya sebagai siswa, mungkin kalau di pelajaran PJOK ada pemahaman yang sudah lama diikuti siswa. Kalau sudah PJOK, kita pasti bermain, kita pasti tidak belajar. Mungkin di sini saya akan lebih menjelaskan lagi atau memberikan pemahaman lagi kepada siswa. Walaupun pelajaran PJOK kurang lebih 80% praktek atau di luar ruangan, bukan berarti siswa bisa melakukan kegiatan semaunya. Mungkin di tugas sebelumnya, di kegiatan aksi nyata, mungkin ada beberapa video yang saya kirim untuk melengkapi tugas PKG saya. Mungkin bagi siswa tidak terasa aneh maupun tidak terasa, maksud saya, kalau saya melakukan video tentang tugas, tidak ada bedanya dengan saya melakukan pembelajaran sehari-hari. Jadi maksud saya di situ, mungkin yang bisa saya lakukan untuk mengubah persepsi tentang pelajaran PJOK, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, mungkin saya terus mengajak siswa lebih aktif dan lebih sering lagi untuk melakukan kegiatan. Jadi di dalam pembelajaran PJOK itu, walaupun ada waktu kosong untuk beristirahat, kurang lebih paling 5-10 menit. Mungkin beberapa pemahaman siswa dalam 2 les, paling PJOK belajar 10 menit, 60 menitnya lagi mungkin bisa bermain atau cerita-cerita. Tapi di pertanyaan Pak Ben barusan, untuk yang dapat saya lakukan untuk mengubah persepsi itu, mungkin saya akan langsung melakukannya di pembelajaran seperti praktek. Saya akan lebih aktif lagi mengajari siswa supaya siswa menghilangkan persepsi tentang PJOK hanya sekedar kegiatan di luar atau hiburan di sela-sela pelajaran yang lain. Terima kasih Pak. Baik, untuk paparan tentang rencana tindak lanjut saya, sekian dan terima kasih. Untuk menutup kegiatan terakhir kan
ada dari kepala sekolah kan Pak? Ada, Pak? Jadi kalau dari saya untuk Bapak Handoko sebagai saran dan motivasi, saran dan motivasi. Yang pertama sebagai seorang pendidik untuk tercapainya atau untuk mencapainya pembelajaran itu, ya sebagai pendidik kita harus mendorong siswa, ya harus mendorong siswa pertama, ya untuk mentaati ya keyakinan kelas, bahwasanya tiap kelas sudah kita bikin adanya suatu keyakinan atau suatu kesepakatan kelas bahwasanya semua peraturan yang mereka buat itu mereka harus laksanakan dulu. Yang kedua, ya mereka dalam hal melakukan pembelajaran itu dalam kondisi tidak ada tekanan, ya. Lalu hal-hal pembelajaran yang ada di pembelajaran itu, kegiatan yang ada di pembelajaran itu harus dalam hal kondisi menyenangkan, ya, dan adanya minat, ya, ketertarikan daripada peserta didik untuk mengikuti pembelajaran itu, mengikuti kegiatan yang Bapak laksanakan. Itulah dia saran dari saya. Nah, motivasi dari saya agar ya Bapak selalu melakukan evaluasi, refleksi, dan selalu melakukan umpan balik. Itulah dia yang saya sampaikan, saran dan motivasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah untuk saran dan motivasi yang baru saja diberikan. Mungkin saya akan lebih bergiat lagi untuk melakukan atau menjalankan saran dan motivasi yang telah diberikan Bapak Kepala Sekolah. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Horas. Nama saya Gabriel Tinampunan, asal sekolah saya SMP Negeri 2 Tarutung. Saya sudah melakukan lari 5 kali keliling lapangan, dan minggu depan target saya adalah 10 keliling lapangan dengan rutin 3 kali seminggu. Sekian laporan saya, Pak. Perkenalkan, nama saya Raditya, asal sekolah SMP Negeri 2 Tarutung. Saya sudah meliling lapangan serbaguna sebanyak 6 kali. Saya akan melakukannya rutin dengan 3 kali seminggu. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Okman, asal sekolah saya SMP Negeri 2 Tarutung. Saya baru selesai melakukan olahraga rutin, lari 5 keliling. Saya melakukannya rutin setiap 3 kali seminggu. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya F. Jufris Pasaribu. Saya dari kelas 7A. Sekarang saya mau mempraktekkan bagaimana cara jumping jack, sit up, dan push up. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Olahraga ini saya lakukan selama 3 kali seminggu. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Indah Lindisa Putri Haryanto. Saya dari kelas 7F. Saya ingin mempraktekkan cara melakukan jumping jack, sit up, dan push up. Olahraga ini saya lakukan 3 kali dalam seminggu. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Radiska Magdalena Panggabean. Saya dari kelas 7C. Saya akan mempraktekkan gerakan jumping jack, sit up, dan push up.
Sekian dari video saya melakukan olahraga ini 3 kali seminggu. Terima kasih.